Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan dulur-dulur. Bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi normal tanpa ada gangguan apapun. Di kesempatan video kali ini dulur, kembali lagi ke perawatan jeruk varietas Yemadu. Ini adalah lahan basah dulur-dulur ya, dengan usia tanaman menjelang ke 4 tahun. Dan beberapa minggu kemarin alhamdulillah sudah dipetik dulur ya. Jadi untuk penyepraian kali ini kita akan menjaga dulur, karena untuk beberapa hari ini untuk curah hujan sedikit berhenti dulur. Hampir 1 minggu ini tidak ada hujan. Karena itu perlu kita lakukan penyepraian untuk menjaga daunnya agar tidak rontok dulur-dulur ya. Karena untuk tanaman setelah panen ataupun pasca panen seperti ini akan mengalami cekaman setelah panen, sehingga untuk proses pertumbuhannya akan sedikit terjeda dulur-dulur ya. Sehingga akibatnya ada beberapa daun yang berguguran dan juga untuk buahnya sangat mudah rontok dulur-dulur ya. Apalagi nanti ketika ditambah dengan curah hujan yang cukup tinggi, biasanya untuk buah-buahnya akan banyak yang terserang busuk buah dulur-dulur ya. Nah, untuk penyepraian kali ini saya akan fungisida sistemik dan juga saya campur dengan fungisida kontak dulur-dulur ya. Tapi untuk fungisida sistemik ini apa bedanya dengan fungisida sistemik difenoconazole? Simak terus video kali ini dulur-dulur. Nah, untuk penyepraian kali ini dulur, inilah beberapa fungisida, insektisida dan juga nutrisi yang akan saya pakai. Nah, hari ini saya memakai ini dulur, Matarin dengan bahan aktif lambda sihalotrin. Tidak lupa dulur penembus untuk abamectin, karena ada beberapa indikasi untuk pertunasannya akan keluar dulur. Untuk lalat buah hari ini saya memakai Kartab hidroksida dulur ya. Nah, dengan merek dagangnya adalah Kardan dulur ya. Nah, ini sangat efektif dalam membunuh ulat dan juga lalat buah dulur. Nah, untuk nutrisi kali ini saya memakai kalsium silika dulur. Untuk fungisida mankosepnya hari ini saya memakai Spring. Dan ini dulur untuk fungisida sistemiknya Simoxanil dulur, dengan merek dagang Velika ya. Ini selain untuk busuk buah, dia juga sangat protektif terhadap daun dulur ya. Nah, untuk kalium silika hari ini saya berikan 8 tablet per 600 liter air dulur-dulur. Jadi untuk gelombang penyepraiannya kemarin sudah saya besarkan dulur, sehingga untuk pencampuran pestisida biar sekali percampuran untuk tanamannya bisa terspray semua. Untuk penembus hari ini saya berikan 200 ml dulur, karena untuk beberapa hari ini curah hujannya juga cukup rendah dulur. Hampir 1 mingguan lebih ini tidak ada hujan. Nah, untuk mankosep, karena untuk beberapa gejala daun banyak yang mengalami rontok dulur ya, dan juga untuk beberapa buah kemarin sempat terserang busuk buah. Jadi saya memakai mankosep merek dagang Spring. Saya berikan 800 gram per 600 liter air. Hari ini saya memakai sistemik Simoxanil. Saya berikan 250 gram per 600 liter air dulur. Nah, ini nanti bedanya seperti apa sih? Kapan aplikasi Simoxanil dan juga fungisida difenoconazole. Nah, jadi simak terus untuk video kali ini dulur ya. Nah, untuk penggunaan Simoxanil dulur, ini biasanya akan saya gunakan ketika kita menginginkan pertunasan dulur ya. Karena untuk di fungisida sistemik difenoconazole dia kan sudah mengandung ZPT dulur ya. Sedangkan untuk Simoxanil adalah murni fungisida dulur ya.
Nah, kembali lagi dulur, hari ini saya memakai merek Dagang Kardan. Ini salah satu insektisida pembasmi lalat buah yang sangat ampuh dulur. Untuk spektrum jangkauan hamanya juga sangat luas. Harganya memang sedikit lebih mahal dari biasanya dulur. Ini adalah bekas dari pestisida cabai saya dulur ya. Jadi sekalian saya pakai untuk membasmi beberapa hama. Ini sangat-sangat efektif dulur ya. Dia bersifat kontak dan juga lambung, jadi sangat baik dipakai dengan dosis rendah, itu sangat baik dulur ya. Nah, bentuknya berwarna biru seperti ini dulur. Untuk cara kerjanya, dia bisa mengendalikan hama lalat buah di semua stadia dulur, baik telur, pupa maupun stadia dewasa ya. Jadi untuk penggunaannya bisa sangat efektif dulur-dulur ya. Tidak perlu kita campur dengan asefat ataupun dimetoat lainnya dulur-dulur. Nah, untuk hari ini dulur, Abamectin tidak lupa dulur, karena untuk beberapa tanaman sudah berindikasi sudah mulai muncul pertunasan, dan dengan tipe buah siamadu yang senang berbuah dulur-dulur ya. Untuk Abamectin biasanya selalu dipakai baik setiap saat dulur, mau musim hujan ataupun musim kemarau, tapi dengan dosis yang sedikit berbeda biasanya dulur ya. Ketika pertunasan baru muncul, bisa kita berikan dosis agak sedikit tinggi ataupun kita campur dengan bahan aktif imidacloprid untuk mencegah hama trip dan juga apit dulur ya. Nah, sebagai penguat dari percampuran insektisidanya, saya berikan dosis lambda-cyhalothrin 200 ml dulur. Ini juga sebagai pengendalian hama-hama bersifat kontak dulur-dulur ya. Nah, untuk bau-bauannya cukup menyengat dulur untuk bahan aktif lambda-cyhalothrin. Jadi untuk penggunaannya bisa kita sesuaikan dengan dosis dulur-dulur ya. Nah, bagi dulur-dulur yang sudah mengikuti channel ini sejak lama dan sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk dulur-dulur yang baru saja menemukan channel ini, mohon bantuan like, komen, dan juga subscribe-nya dulur, agar channel ini terus berkembang. Nah, kembali lagi dulur, mungkin dari dulur-dulur semua masih sering bertanya tentang perawatan khususnya tanaman jeruk varietas siamadu di daerah saya dulur ya. Mengapa setiap pengaplikasian pestisida begitu banyak, yang menjadi pertanyaan dulur. Kembali lagi dulur, untuk setiap daerah dan juga ladang ya, itu mempunyai jenis serangan hama yang berbeda dan juga tingkat resistensi hama yang berbeda pula dulur. Sehingga untuk pemakaian pestisida, kalau memang untuk serangan hama di daerah dulur-dulur semua bisa sehemat mungkin, monggo silahkan dulur ya. Tidak usah terlalu banyak dalam pemakaian insek ataupun fungisida dulur-dulur ya. Nah, ini adalah standar dulur ya. Sekali lagi dulur, ini adalah standar penyepraian yang biasanya digunakan di daerah saya dulur-dulur ya. Nah, kembali lagi dulur, untuk gejala ataupun serangan penyakit di musim hujan seperti ini, biasanya dulur selain hama lalat buah, ada penyakit yang bisa membuat kita sedikit bingung dulur ya, yaitu tentang busuk buah dulur. Biasanya menyerang dengan tingkat yang sangat cepat di musim hujan yang sangat tinggi dulur-dulur ya. Karena untuk persebaran spora jamurnya akan mengikuti rintik air hujan dulur ya. Biasanya serangannya akan benar-benar cepat menyebar dulur. Apalagi ketika kita dalam melakukan penyepraian tidak dilakukan secara merata, itu akan sangat-sangat berbahaya dulur ya. Karena untuk busuk buah biasanya menyerang buah-buah yang sudah mulai masak dulur-dulur, sehingga untuk tingkat kerusakannya juga sangat besar dulur-dulur. Nah, maka dari itu dulur, untuk penyepraian biasanya untuk saya pribadi
fungisida yang selalu dipakai harus bersifat kontak, itu wajib dulur ya. Nah, kali ini saya memakai Mancozeb. Itu untuk fungisida musim hujan sangat cocok dulur ya. Apalagi untuk Mancozeb sendiri mempunyai sifat rain cover, yaitu melindungi tanaman dari hujan dulur ya. Dan bersifat kontak juga, yang artinya ketika spora jamur ataupun penyakit jamur yang akan menyerang terkena spray dari Mancozeb, dia akan langsung dikendalikan dulur. Bahasanya untuk jamurnya akan langsung mati dulur-dulur. Tapi tetap dulur, dalam melakukan perawatan di musim yang se ekstrim ini, karena ada beberapa jamur yang mungkin sudah terbawa dari luar lagi dulur, dari ladang tetangga, itu sangat cepat sekali dulur ya. Untuk vektor pembawanya hama-hama serangga yang biasa menyerang tanaman jeruk, bisa kutu-kutuan ataupun keper-keper putih, itu merupakan salah satu vektor dari penyakit jamur ini dulur. Nah, oleh karena itu untuk penyepraian kali ini saya tambahkan fungisida dengan cara kerja sistemik dulur, yaitu untuk hari ini saya memakai bahan aktif Simoxanil. Cara kerjanya, dia akan masuk ke jaringan tanaman walaupun kita tidak terlalu rata dalam melakukan penyepraian, karena fungisida ini bersifat sistemik. Dia akan masuk ke jaringan-jaringan tanaman dulur, proteksi dari dalam, istilahnya seperti itu. Sedangkan untuk fungisida bersifat kontak, dia melindungi tanaman dari luar, dan untuk sistemiknya melindungi tanaman dari dalam. Untuk cara kerjanya, bahan aktif Simoxanil yaitu dengan cara mengisolasi jamur-jamur yang sudah menempel di tanaman dulur. Jadi untuk sporanya akan tetap, tidak akan berkembang biak seperti itu dulur. Makanya perlu kita tambahkan fungisida dengan sistem kerja kontak agar nanti hasilnya bisa jauh lebih maksimal dulur-dulur ya. Nah, itulah tadi dulur yang biasanya saya pakai dulur. Kalau ada dulur-dulur yang bertanya, loh mas kok nggak pakai difenoconazole? Nah, untuk fungisida sistemik difenoconazole dulur, itu sebenarnya bisa dipakai dengan syarat sebenarnya ya. Untuk bahan aktif difenoconazole, dia kan sudah mengandung ZPT. Nah, untuk ZPT yang terkandung di bahan aktif difenoconazole biasanya akan menghambat pertunasan dulur dan lebih memfokuskan untuk nutrisi ke buah. Nah, sedangkan untuk saya pribadi, karena kemarin untuk buahnya sudah terpetik, saya memakai yang Simoxanil dengan pure ataupun murni memproteksi tanaman dari serangan jamur dan tidak mengganggu pertumbuhan. Nah, seperti itu dulur-dulur ya. Dan untuk nutrisi harus kita tambahkan kalsium dulur. Itu sangat penting di musim hujan seperti ini. Bisa menggunakan kalsium berbentuk powder atau bubuk, atau bisa menggunakan kalsium silika. Nah, kenapa untuk hari ini saya memakai kalsium silika dulur? Karena untuk beberapa hari ke belakang ini untuk curah hujan sedikit turun ya, hampir tidak ada hujan dulur. Jadi saya ingin memaksimalkan nutrisi kalsium silika dulur, karena untuk menjaga tanamannya biar lebih kuat lagi menghadapi musim hujan. Dan untuk kalsium silika selain melindungi tanaman, dia juga berfungsi sebagai penguat jaringan tanaman dulur, sehingga tanaman akan lebih cepat tumbuh lagi dulur ya pasca pemanenan seperti ini. Nah, itulah tadi dulur fungisida yang saya kira harus kita pakai dulur ya di musim hujan seperti ini, yaitu fungisida kontak dan juga sistemik. Tinggal penggunaannya kita sesuaikan dengan keadaan di kebun kita masing-masing. Nah, demikian informasi mengenai perawatan di musim hujan dulur-dulur. Tetap amanah dulur-dulur dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.